Kala di Pilpres 2024, Koalisi Perubahan siapkan pembalasan di Pilkada 2024. PDIP berpengalaman jadi partai oposisi, Prabowo Gibran wajib waspada. PDIP sewot Prabowo dapat gelar kehormatan Jenderal Bintang 4, Hasto ungkit reformasi. Ganjar dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. TPN cium adanya gerakan politik. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anju di program Resum Pojok Negeri Media. Setelah hampir dipastikan kalah di Pilpres 2024, Koalisi Perubahan yang dihuni Partai Nasdem, PKB, dan PKS dikabarkan akan berlanjut untuk bertarung di Pilkada serentak 2024. Bahkan, Koalisi Perubahan sudah menyiapkan sejumlah calon pasangan yang akan mereka usung pada Pilkada 2024, termasuk di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Perjuangan Koalisi Perubahan yang dihuni Nasdem, PKB, dan PKS belum berakhir, walau perolehan suara Anies Muhaimin tertinggal di Pilpres 2024. Kecil kemungkinan bagi Koalisi Perubahan berharap pemilu 2024 berlanjut ke putaran kedua, mengingat Anies Muhaimin hanya memperoleh 24,49% suara. Sedangkan Prabowo Gibran memimpin dengan perolehan 58,82%. Wakil Sekjen PKB Saiful Huda menegaskan perjuangan dan kebersamaan Koalisi Perubahan tidak berhenti di Pilpres 2024. Bahkan dia berani mengklaim Koalisi Perubahan akan berlanjut hingga Pilkada serentak 2024. Menurutnya, bakal ada kejutan dari Koalisi Perubahan di Pilkada 2024. Ia mengatakan Koalisi Perubahan juga membuka komunikasi dengan partai politik lain dalam Pilkada 2024 asalkan setuju dengan gagasan perubahan. Terkait kejutan di Pilkada 2024, Koalisi Perubahan sudah menyiapkan sejumlah tokoh yang akan maju, terutama di DKI Jakarta. Apalagi di DKI Jakarta, pilihan masyarakat terhadap calon yang diusung Koalisi Perubahan juga cukup tinggi. Belum lagi perolehan suara partai yang tergabung di Koalisi Perubahan di Dapil DKI Jakarta 1 dan 2. Khususnya PKB, Huda mengaku suara partainya meningkat di DKI Jakarta. Beberapa tokoh yang berada di barisan Koalisi Perubahan disebut-sebut berpotensi maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Mulai dari politikus Nasdem Ahmad Saroni, Anies Baswedan, hingga tokoh dari PKS seperti Hidayat Nur Wahid, Mardani Alisera, dan Ahmad Saiku. Semua wartawan yang hadir yang saya banggakan, ada kondisi objektif yang ingin kami respon secara cepat menyangkut soal keputusan MK terkait dengan jadwal pelaksanaan pilkada. Jadi kami pun sebenarnya relatif agak terkejut dengan keputusan MK ini karena keputusan MK ini di tengah kita sedang konsolidasi penuntasan Pilpres yang sekarang masih dalam tahap penghitungan rekap. Di sebagian daerah masih di pleno di tingkat PPK, sebagian sudah pleno di tingkat kabupaten dan akan dilanjutkan ke provinsi sampai nanti di tingkat pusat. Salah satu substansi yang penting dari keputusan MK ini adalah MK memutuskan
jadwal pilkada tetap dilaksanakan sebagaimana undang-undang yang sudah ada. Jadi menguatkan undang-undang pilkada yang sudah ada, yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 27 November. Ini perlu kami respon cepat karena situasinya DPR beberapa waktu yang lalu sudah menginisiasi revisi terkait dengan undang-undang pilkada ini yang ada dua substansi. Salah satu substansinya yang sudah disepakati oleh DPR yang waktu itu PKB, Nasdem, dan PKS pada posisi tidak setuju untuk dimajukannya pilkada pada bulan September. Nah, dengan keputusan MK ini secara otomatis mengikat dan menjadi landasan hukum baru kita menyangkut soal pelaksanaan pilkada, yaitu tetap dilaksanakan pada tanggal 27 November. Dan ini pun sesuai dengan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 bahwa tahapan pilkada memang sudah berjalan. Tepatnya tanggal 27 Februari kemarin, tahapan pilkada sudah berjalan, yaitu menyangkut soal pendaftaran bagi lembaga yang akan melakukan pengawasan terkait dengan pilkada. Jadi tanpa kita sadari teman-teman, hari ini kita sudah memasuki tahapan pelaksanaan pilkada. Nah, karena itu PKB mensikapi keputusan dari MK yang menurut kami sudah final dan mengikat. Artinya dengan fokus delik atau fokus isu yang sama menyangkut soal pelaksanaan, dengan sendirinya gugur kalau ada upaya lain menyangkut soal apa yang sudah diputuskan oleh MK ini. Nah, untuk itu PKB segera akan menyiapkan langkah-langkah khusus dan termasuk des khusus pilkada sedang disiapkan oleh DPP PKB untuk menghadapi gelaran pilkada serentak tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita lakukan. Langkah cepat ini untuk memastikan bahwa agenda perubahan yang selama ini menjadi agenda utama dalam Pilpres akan terus kita dorong dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 yang secara tahapan akan dan bahkan sudah dimulai di depan mata kita. Yang kedua, PKB juga bersemangat, PKB juga membangun komitmen akan menjadikan hajat pilkada serentak tahun 2024 ini sebagai strategi melanjutkan mengubah Indonesia, terutama dari desa. Jadi tema kami menyangkut soal pilkada ini adalah mengubah Indonesia dari daerah. Mohon maaf. Kenapa harus kita lanjutkan agenda perubahan ini? Karena tantangan yang kita hadapi cukup berat di masa-masa yang akan datang. Dan ini semuanya kita meyakini salah satu agenda selain Pilpres yang bisa menjaga agenda perubahan ini adalah kepemimpinan di level provinsi, di level kabupaten, kota se-Indonesia. Pilkada ini akan diikuti 545 wilayah yang terdiri dari 37 provinsi yang akan melaksanakan pilkada, 416 kabupaten, dan 93 kota seluruh Indonesia. Karena itu kami meyakini mengubah Indonesia dari daerah ini akan menjadi agenda strategis untuk masa depan Indonesia. Yang ketiga, teman-teman sekalian saya hormati, agenda perubahan yang diusung oleh Gus Muhaimin selaku Ketua Umum dan sekaligus sebagai Cawapres pada Pilpres yang sedang terus dihitung ini, bersama dengan Mas Anies Baswedan, akan menjadi misi PKB dalam pilkada serentak.
karena sekali lagi agenda ini harus menular dan merembes sampai pada kepemimpinan di tingkat gubernur, bupati, dan wali kota di masa-masa yang akan datang. Yang keempat, karena pilkada tahun ini basis hitungannya berdasarkan pemilu tahun 2024, terutama pilu legislatif, syukur alhamdulillah dengan perolehan kursi PKB yang naik signifikan baik di tingkat DPR RI, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten kota. Ini akan menjadi energi spirit perubahan kami untuk mengusung calon-calon kader terbaik, baik kader internal maupun sosok lain di luar kader internal PKB dalam menyongsong pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang. Kita sangat berharap dengan penambahan signifikan kursi-kursi di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia, ini akan menguatkan konsolidasi memenangkan pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang. Terkait dengan ini, kami sedang menyiapkan semacam forum yang dimana keterlibatan publik secara maksimal bisa terlibat menentukan siapa calon yang akan diusung oleh PKB pada pilkada yang akan datang. Kami menyebutnya forum ini sebagai public meet up PKB. Jadi pertemuan umum publik yang di situ publik bisa berpartisipasi secara langsung, memberikan masukan terkait dengan sosok siapa di kabupaten tertentu, di kota tertentu, di provinsi tertentu yang bisa diusung oleh PKB dalam rangka untuk menguatkan agenda perubahan di daerahnya masing-masing. Semoga public meet up ini bisa di-set up dengan baik di berbagai daerah. Rentang waktunya kan berarti tinggal 4 bulan ke depan, karena pendaftaran akan dimulai bulan Agustus. Jadi para pengusung partai-partai politik akan mendaftarkan calon gubernur, calon bupati, calon wali kotanya di dalam sebagaimana dijadwalkan oleh KPU itu pada bulan Agustus. Artinya 4 bulan ini akan dimanfaatkan PKB untuk menyelenggarakan public meet up PKB di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Yang terakhir, PKB juga akan menjadikan forum Sepet Imin dan Desa Anies sebagai role model baru dalam kampanye pilkada. Karena kita ingin pilkada di masa yang akan datang diwarnai oleh partisipasi publik, bukan oleh mobilisasi publik. Karena kami meyakini dengan forum seperti Sepet Imin dan Desa Anies yang sudah terselenggara dengan baik dalam Pilpres, luar biasa terjadi partisipasi publik, di mana di situ terjadi adu gagasan. Semua apa yang menjadi agenda perubahan diuji langsung oleh publik secara langsung. Dan ini akan menjadi role model dalam kampanye pilkada serentak yang sedang disiapkan oleh PKB. Dan ini sekaligus untuk menghentikan model mobilisasi massa, mobilisasi publik yang relatif tidak mendidik bagi masa depan politik kita di masa-masa yang akan datang. PDI Perjuangan dikabarkan akan menjadi partai oposisi jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ditetapkan sebagai Presiden 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya berpengalaman 10 tahun berada di luar pemerintah. Bila mana insya Allah kita menerima mandat dari rakyat Indonesia, kita pun akan mengajak semua kekuatan bersama-sama berbakti kepada
rakyat Indonesia dan negara Indonesia. Yang mau tetap beroposisi, kita butuh juga oposisi, tidak ada masalah. Tetapi oposisi yang cinta tanah air, oposisi yang bersama-sama mengoreksi, mengkritisi, tetapi cinta tanah air, cinta bangsa dan rakyat Indonesia. Posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikap. PDI Perjuangan berpeluang besar menjadi partai oposisi jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenangan Pilpres 2024. Bak kawan jadi lawan, Gibran yang merupakan mantan kader PDIP nantinya akan menjadi musuh bagi partai berlambang banteng itu. Presiden Jokowi pun angkat bicara, dan lagi-lagi Jokowi mengambil jalan aman untuk mengomentari hal tersebut. Menurut mantan wali kota Solo itu, hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada pengurus partai. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Wacana PDI Perjuangan menjadi oposisi Prabowo Gibran mengemuka setelah hasil quick count atau hitung cepat memperlihatkan pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu unggul atas lawan-lawannya. Sebagaimana diketahui, PDI Perjuangan berpisah jalan dengan Jokowi dalam pemilihan presiden 2024. PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sementara Jokowi menyokong anaknya Gibran yang berpasangan dengan Prabowo. PDIP Perjuangan kemudian memberikan sinyal partainya akan menjadi oposisi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, partainya berpengalaman 10 tahun berada di luar pemerintahan. PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Kendati berada di luar pemerintahan, Hasto mengatakan partainya saat itu mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat sekaligus membangun kemampuan bangsa ini secara agregat dan secara kolektif untuk kemajuan. Namun demikian, dia mengatakan kalau saat ini sikap PDI Perjuangan belum ditentukan. Sebab PDI Perjuangan masih mencermati seluruh proses rekapitulasi perhitungan suara dari KPU. Perjanjian batu tulis kembali viral dan ramai dikenang jelang Pilpres 2024. Perjanjian batu tulis ini ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 2009. Pada perjanjian batu tulis, PDIP mengusung Megawati sebagai Capres 2009 dan Prabowo sebagai Cawapresnya. Namun, ada poin yang belum tuntas atau diingkari dalam perjanjian tersebut, di mana pada poin ke-7, Megawati berjanji akan mendukung Prabowo sebagai Capres 2014. Namun, jelang pemilu 2014, Prabowo mengungkit perjanjian batu tulis 2009 karena merasa dikhianati, karena saat itu PDIP justru mengusung Jokowi untuk melawan Prabowo. Pada pemilu 2019, PDIP lagi-lagi mengusung Jokowi sebagai capres mereka. Perjanjian ini juga semakin sulit terwujud, lantaran pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Pada Pilpres 2024, Prabowo disebut ditawari sebagai cawapres Ganjar Pranowo, namun ia menolak karena Partai Gerindra menginginkan Prabowo yang maju sebagai capres. Isi perjanjian batu tulis ini kemudian ramai dikenang publik,
mengingat lagi-lagi Prabowo juga maju sebagai bakal capres, yang tentu akan menjadi lawan berat Ganjar Pranowo. Nah, kalau Anda di pihak saya, kira-kira kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Saya sudah minta ya cukup lama lah, beberapa bulan gitu. Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dianggap tidak pantas. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menganggap kehormatan dengan bintang 4 di pundak Prabowo sangat bertentangan dengan sejarah. Kini kami akan berbincang tentang rencana keluarga Joyo Hadikusumo menuntut pemerintah agar membersihkan nama mantan Pangkostrat Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Kali ini perbincangan akan kami lakukan bersama juru bicara Prabowo Subianto, yakni Fadlison, dan koordinator Kontras Munir SH yang saat ini berada di studio kami. Selamat petang Bung Fadli. Pak Munir, apa kabar? Iya, Bung Fadli, saya mulai dari Anda. Anda juga hadir waktu tanggal 14 malam itu ya? Betul. Iya, tapi yang saya tanyakan adalah Pak Muladi ini katanya kok bisa bocor begitu? Ya, saya rasa kan kalau dilihat dari nomornya saja itu kan serinya B ya. B itu kan artinya biasa, bukan klasifikasi rahasia. Ya. Dan saya rasa untuk hal-hal yang menyangkut masalah publik seperti ini, sebaiknya memang sudah seharusnya terbuka dan dibuka saja. Okay. Kami sendiri baru mendapatkannya kan baru beberapa hari ini. Tapi kemudian muncul rencana untuk menggugat. Apa yang mau digugat? Ya, karena di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dinyatakan tidak ada keterlibatan sama sekali di dalam kerusuhan 14 Mei yang waktu itu diteliti oleh tim gabungan pencari fakta, dan di situ juga dijelaskan bahwa dugaan itu sama sekali tidak ada. Lalu tidak secara tepat, spesifik apa tetapi yang dimasalahkan adalah bahwa walaupun demikian dia diberhentikan karena dia yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan negara. Nah, ini sangat tidak tepat karena yang bertanggung jawab itu adalah urut-urutannya itu adalah Presiden, kemudian Menhan Kampangap, dan seterusnya. Jadi alasan untuk pemberhentian itu adalah satu alasan yang sama sekali tidak tepat, keliru, dan tidak adil. Gitu. Iya, Pak Munir, apakah begitu memang tidak tepat kalau misalnya dianggap tidak bertanggung jawab, tidak terlibat dalam kasus 14 Mei, lalu tidak perlu dinonaktifkan? Iya, saya kira ini ada satu problemnya. Ini saya kira ini bumerang dari politik impunitas sebetulnya. Jadi dulu seharusnya kasus-kasus begini pemecatan orang itu nggak bisa dilakukan kalau orang itu nggak pernah dibuktikan di depan pengadilan. Apalagi dia misalnya kasus penculikan, orang dituduh melakukan penculikan sebelum pernah ada peradilan bagi dia, itu sebenarnya sah. Dia secara hukum dilindungi, tidak bisa orang dipecat. Nah, ini yang dari dulu kita usulkan bahwa sudah seharusnya semua tuduhan itu harus dibuktikan lewat peradilan. Nah, baru pemecatan itu setelah oleh pengadilan dinyatakan orang salah atau benar. Saya kira ini jadi soal ketika ada impunitas, orang dilindungi secara pakai fungsi-fungsi hukum untuk tidak dituntut pengadilan, tapi itu sekaligus jadi alat politik untuk menghantam orang tanpa orang itu pernah membuktikan benar atau tidak. Iya, cuma kalau nggak salah waktu itu kan kaitannya tidak cuma ke kasus 14 Mei ya, tapi juga kasus penghilangan beberapa orang dan kemudian pelanggaran disiplin dari ada rekomendasi dari ini, kalau nggak salah Dewan Kehormatan Perwira. Ya, di sini justru ya masalah kerancuan-kerancuan itu terjadi, termasuk saya melihat ketidakadilan di dalam hal DKP itu, ya tidak ada satu proses yang terbuka, dan kalau kita lihat juga dalam masalah penculikan kita sudah lihat, kalau mau dilihat yang paling bertanggung jawab tentu yang paling atas, ya. Ini sudah ada mekanisme-mekanisme yang diatur oleh ketentuan termasuk di dalam ketentuan militer juga. Nah, tapi kita stick kepada masalahnya adalah ada satu surat, dan surat ini dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah yang menunjukkan bahwa Prabowo tidak bersalah. Sehingga alasan untuk memberhentikan itu sama sekali tidak tepat. Ini untuk meluruskan sejarah. Cuma mungkin kita harus mundur ke belakang. Ketika ada ketidakpuasan terhadap hasil DKP, kenapa kemudian tidak diajukan keberatan atau kemudian dituntut? Ini ada soal begini ya. Dulu kan bahwa sebetulnya ini ada dualisme pernyataan pemerintah. Dulu penghentian Prabowo itu karena kasus penculikan dan DKP. Dan DKP itu nggak ada hubungannya sama Mei. Nah, tiba-tiba pemerintah membuat keterangan seolah-olah pemecatan itu berkaitan dengan Mei. Iya, karena kasus lain. Gitu. Saya rasa begini, masalah penculikan itu juga kan
bukan masalah Prabowo sendiri ya, dan saya rasa itu juga tidak bisa dibuktikan, dan sudah ada satu proses pengadilan militer di mana sudah ada tersangka-tersangkanya, dan di situ memang dibuktikan di dalam satu forum yang legal gitu ya. Nah, jadi masalahnya adalah di situ, sehingga upaya yang dilakukan atau rekomendasi dari DKP dengan adanya pengadilan mengenai penculikan itu sudah tidak berlaku. Ya, dan pemberhentian itu sendiri menjadi satu hal yang absurd. Iya, gimana Pak? Ini yang sekarang kita kontras lagi menggugat di pengadilan, sedang jalan ini gugatan kita kepada Pak Wiranto bahwa putusan DKP dulu menyatakan bahwa penculikan itu karena perintah orang dan kemudian orangnya dilakukan tindakan. Tapi begitu di sidang pengakuannya ini atas hati nurani macam-macam. Ini kan kasihan rakyat. Jadi kemudian berhenti sampai di situ dan tidak sampai berlanjut begitu ya. Padahal begini, kalau menurut saya bahwa kalau misalnya Prabowo atau siapa tidak terbukti, itu lebih baik di pengadilan. Dan Prabowo kenapa sih tidak ditarik aja ke menjadi saksi keterangannya? Kalau dia ada bukti-bukti tersangka, kenapa tidak dibawa ke pengadilan saja? Jadi ini kalau menurut saya kemudian kasus ini menjadi komunitasnya politik, dan itu tumpang tindihnya jadi kacau begini. Itu yang sejak awal kita sampaikan, bahwa pengadilan ini yang membutuhkan itu tidak saja keluarga orang hilang, tidak saja masyarakat, tapi Prabowo sendiri itu juga butuh pengadilan untuk membuktikan bahwa dia salah atau tidak. Iya, supaya posisinya jelas ya, kedudukannya jelas ya. Butuh saya rasa memang ya dalam hal ini yang terusik oleh kita adalah masalah sejarah yang menjadi tidak lurus, termasuk juga waktu itu ada pernyataan dari Pak Habibie mengenai konsentrasi pasukan di dalam forum editor Asia Jerman ya. Ketika itu Pak Habibie mengatakan karena itulah kemudian Prabowo diberhentikan. Jadi alasannya ini saling bertumpang tindih. Dan saya melihat akhirnya gitu, dan sejak tahun lalu saya katakan ya Prabowo ini hanya menjadi satu konspirasi politik ya, korban fitnah dan satu proses karakter assassination. Lalu bagaimana sekarang? Mau menggugat ke mana? Ya, kita melihat ya ini adalah satu bukti surat dari menteri ini, meskipun tadinya tidak diakui oleh Pak Muladi. Akhirnya toh diakui Pak. Akhirnya toh diakui, alhamdulillah ya. Saya rasa ini satu zaman keterbukaan ya, tidak harus ada rahasia-rahasia dalam hal yang masalah publik. Nah, kita ingin meluruskan sejarah. Jadi intention kita adalah meluruskan sejarah. Ke PT UN maksudnya, begitu atau bisa demikian. Yang digugat itu, yang digugat itu surat ini atau kemudian pemberhentian? Tentu keputusan. Ya, ini yang sedang keputusan pemberhentian Pak Prabowo begitu ya. Karena ini banyak masalah-masalah yang akhirnya tidak adil dan akhirnya kemudian diaminkan saja buying time gitu ya. Tidak diselesaikan secara menurut saya tentu saja. Saya setuju itu. Memang harus digugat ini. Karena ada kontestasi hukum untuk membuktikan satu proses. Dan itu dibutuhkan. Sekarang supaya ini kan sekarang ini nggak pernah ada kontestasi hukum secara jelas. Apa benar decision itu betul. Iya, Pak Munir, satu hal kemudian kalau ini digugat, apakah kemudian juga bisa membuka semua persoalan yang lain yang selama ini terselubung itu? Saya yakin benar. Ini kan persoalannya begini. Orang nggak tahu sebenarnya Pak Prabowo itu benar nyulik atau tidak. Investigasi mengarah ke itu, tapi dia sendiri kan nggak pernah ngomong. Berapa besar sih otoritas dia untuk melakukan itu sekian lama? Bagaimana otoritas di atas dia mengetahui tentang itu? Ada nggak pernah dilaporkan tapi tidak ada tindakan dari atasan untuk menghentikan macam-macam. Ini kan nggak ada yang tahu. Jadi ada satu ruang untouchable di situ, nggak tersentuh. Nah, ini perlu ruang. Jadi ini saya kira semua jadi begini-begini harus digugat memang. Ya, buat semua pihak itu lebih baik ya kalau lebih baik ya, untuk diluruskan. Dan kita lihat juga di dalam ya Prabowo sendiri kan sudah menyatakan sama sekali tidak pernah memerintahkan untuk melakukan apa penculikan, dan saya rasa ini juga praktek yang sudah lama terjadi di dalam sistem kita, di dalam sistem militer di masa lalu. Kalau Anda lihat di tahun 70-an 80-an banyak sekali korban-korban penculikan dan sampai sekarang masih hilang. Dan mungkin bisa menambah datanya Pak Munir ini. Baik, kalau gitu barangkali kita tunggu juga datanya. Tapi Pak Prabowo sendiri mau balik ke Indonesia untuk hal itu? Dia sebetulnya selalu merindukan ingin kembali ke Indonesia, tapi dia ada rencana kapan begitu Pak Fadli? Ya dalam waktu dekat lah. Dia sedang sibuk bisnis dan juga belajar bahasa Arabnya juga mulai lancar ya. Jadi dia di sana karena inilah gitu. Baik, terima kasih kalau begitu Bung Fadli dan Pak Munir. Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto turut mendapat respon negatif. Salah satunya dari PDIP yang menilai gelar kehormatan tak pantas disandang Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan, tindakan Jokowi memberi Jenderal Kehormatan dengan bintang 4 di pundak Prabowo sangat bertentangan dengan sejarah. Hasto juga mengungkit soal peristiwa reformasi 1998.
Hasto mengingatkan reformasi yang berujung pada turunnya Presiden Soeharto diawali oleh sejumlah peristiwa termasuk kerusuhan massa. Mencermati ya ketika reformasi berjalan itu kan diawali dengan kerusuhan massal dan apa yang dilakukan dengan pemberian gelar pangkat kehormatan itu tentu saja menyentuh hal-hal yang sangat fundamental dan bertentangan dengan seluruh fakta-fakta yang ditemukan yang mengawali proses reformasi itu. Kritik tajam juga datang dari politikus PDIP TB Hasanuddin yang menganggap kenaikan pangkat Prabowo tidak tepat. Pensiunan Jenderal TNI Bintang 2 ini mengatakan kenaikan pangkat seharusnya hanya diberikan kepada perwira TNI aktif. Pemberian kenaikan pangkat untuk Prabowo dianggap TB Hasanuddin sebagai tindakan yang tak layak. Selain sudah tak lagi aktif di TNI, Prabowo juga telah diberhentikan dari institusi tersebut karena kasus penculikan aktivis menjelang kejatuhan Orde Baru. Ya, Undang-Undang Nomor 20 Pasal 33 Ayat 3 bisa diberi naik pangkat, tapi ini hanya untuk yang aktif seorang kolonel. Nah, kemudian berprestasi baik, dia bisa naik dengan tanda penghargaan naik pangkat. Boleh untuk yang aktif. Menurutnya, pemberhentian Prabowo dari TNI diatur dalam keputusan Presiden atau Kepres yang ditekan oleh Presiden B.J. Habibie. Seharusnya kata TB Hasanuddin, Kepres pemberhentian Prabowo perlu dicabut terlebih dahulu sebelum mendapatkan kenaikan pangkat. Samping penghargaan lain, tanda jasa lain, padanya bisa diberikan kenaikan pangkat, pengangkatan atau kenaikan pangkat. Ini hanya untuk di militer, udah biasa ini pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Nah, apakah ini artinya diksi mengangkat dan juga kenaikan pangkat ini mengartikan bahwa ini prajurit aktif? Tidak ada pengangkatan untuk yang pensiun. Titik. Oke, bisa dijelaskan Bang Fadil? Iya, kalau kita melihat ini kan kita berdebat ya, kalau di dalam undang-undang itu jelas sekali bahwa penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud di dalam pasal ayat 1 untuk penerima tanda jasa dan tanda kehormatan yang masih hidup itu dapat berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi kita bisa melihat bahwa yang masih hidup yang menjadi garis bawahi tidak dibunyikan di dalam undang-undangnya terkait apakah dia sudah pensiun atau tidak. Dan lagi-lagi ini mengacu kepada undang-undang yang saya kira berbeda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak TB di awal, undang-undang yang tentang tanda jasa dan lain-lain yang yang terkait dengan TNI. Jadi kalau dalam hal ini undang-undang yang mengacu ini agak berbeda dengan apa yang tadi disebutkan. Ini adalah menurut pemerintah atau menurut negara dalam hal ini yang mempunyai orang yang berhak itu adalah orang yang mempunyai memang dedikasi termasuk pengabdian yang tinggi kepada negara kemudian diberikan. Dan kira tahap-tahapnya, kalau tadi apa yang tadi disebutkan oleh Menko Polhukam sudah menerima bintang Yuda Dharma Utama dari sisi militer, karena itu adalah bintang untuk militer, itu sudah, kalau tidak salah tahun 2022. Ya. Sementara itu, saya kira ini adalah satu gelar kehormatan, ya, kehormatan, dan saya kira sudah, kecuali ini pertama kali, ini adalah Pak Prabowo penerima yang ke-8. Jadi saya kira tidak ada masalah sama sekali dalam hal ini. Baik. Dari sisi kuenya itu. Pak TB, pengangkatan gelar kehormatan ini diharapkan peneguhan ini untuk berbakti sepenuhnya.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ganjar diduga menerima suap berupa cashback dari perusahaan asuransi saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nama calon Presiden Ganjar Pranowo kini masuk ke Gedung Merah Putih KPK. Pasalnya, Indonesia Police Watch menyebut calon presiden yang diusung PDI Perjuangan ini menerima aliran dana gratifikasi dan suap dari Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno saat Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur Jateng. Total suap, cashback, dan gratifikasi nilainya diduga mencapai total lebih dari 100 miliar rupiah. Kita serahkan sajalah kepada proses hukum itu, ya. IPW sudah berbicara sebetulnya bahwa Polda punya cukup bukti, tetapi sampai saat ini kan pandangannya jaksa berbeda, ya, yaitu jaksa mengembalikan berkas harus melengkapi. Jadi memang proses tersebut harus dilengkapi bukti-buktinya oleh kepolisian. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan laporan Indonesia Police Watch. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut KPK akan memverifikasi dan berkoordinasi dengan IPW soal pengumpulan data dan bukti sesuai standar prosedur KPK. Kami cek memang betul ada laporan pengaduan dimaksud diterima oleh KPK, dan tentu berikutnya kami segera tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi telahan gitu ya. Tentu koordinasi lanjutan dengan pelapor juga pasti akan dilakukan. Kenapa kemudian dilakukan verifikasi dan telah lebih dahulu? Tentu ini pengaduan itu kan diterima di bagian pengaduan masyarakat, kedeputian informasi dan data. Berikutnya juga nanti akan dilakukan termasuk pengumpulan data dan informasi lanjutan. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga buka suara. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebut Ganjar menolak tegas tuduhan penerimaan suap. Todung menuding ada politisasi dalam isu dugaan gratifikasi yang menyeret nama Ganjar Pranowo. Pelaporan diduga berkaitan dengan pengajuan hak angket di DPR. Tapi saya kan belum tahu persis detailnya seperti apa. Dan sementara Pak Ganjar sudah bicara dengan tegas bahwa dia menolak semua tuduhan itu, saya kasih itu sudah cukup sebagai jawaban gitu. Boleh saja orang curiga bahwa ini ada politisasi dalam ya kasus Ganjar ya, yang dilaporkan ke KPK. Dalam laporan dugaan suap dan gratifikasi, selain nama Ganjar, IPW juga melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno. Calon Presiden atau Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi. Ganjar diduga menerima suap berupa cashback dari perusahaan asuransi saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kasus ini dilaporkan oleh Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK Selasa 5 Maret 2024. Ia membeberkan sebuah perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi, suap, penyalahgunaan wewenang. Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 itu berinisial S. Diduga aliran dana dalam kasus tersebut mengarah ke Ganjar yang menjabat Gubernur Jawa Tengah.
Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Menanggapi laporan tersebut, Ganjar menegaskan dirinya tak pernah menerima gratifikasi seperti yang dilaporkan oleh IPW. Tuding ada gerakan politik. Sementara itu, politikus PDIP Chiko Hakim mencium adanya gerakan politik di balik pelaporan IPW soal kasus dugaan gratifikasi yang menyeret Ganjar Pranowo. Ia mensinyalir gerakan politik ini digaungkan pihak yang tidak senang dengan Ganjar Pranowo. Menurutnya, Ganjar hanya diseret ke kasus yang menimpan Bank Jateng. Chiko juga menganggap tugas dan kewenangan IPW tak ada kaitannya dengan pelaporan kepada pihak Polri maupun KPK. Oleh sebab itu, juru bicara TPN Ganjar Mahfud itu meyakini laporan IPW tersebut bermuatan politik. Menurutnya, hal ini tak lepas dari peran Ganjar sebagai orang pertama yang menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube kami Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.